Hai sahabat School Amazing. Ketemu lagi ya di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Siapa nih sahabat 10 Amazing yang suka pesan ojol? Mudah dan cepat ya. Dulu sebelum eksistensi ojol populer sekarang dan belum banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi, biasanya orang-orang seperti karyawan, pelajar, pasti akan mengandalkan jasa transportasi umum. Nggak mungkin kan mereka harus berjalan jauh berkilo-kilometer, yang ada waktunya habis di jalan ya. Makanya nih, mereka pasti akan menyempatkan waktu untuk bangun pagi, agar tidak ketinggalan transportasi umum yang biasa mereka naiki. Ada berbagai pilihan transportasi umum yang dapat mereka pakai. Contohnya, seperti ada yang kita rangkum dalam 10 transportasi umum yang melegenda. Langsung saja simak beritanya. Check it out! Yang pertama, ada transportasi kuno ke Panggaluar ke Jakarta nih. Apalagi kalau bukan Bemo. Bentuk Bemo cukup menarik ya, sahabat 10 Amazing. Karena kendaraan jadul yang identik dengan warna biru satu ini mempunyai 3 buah roda, dengan posisi 1 ban di depan dan 2 lagi yang ada di belakang. Badan kendaraan ini terbuat dari besi dan kain terpal sebagai atap. Bemo mempunyai ukuran panjang kurang lebih 1,5 meter dengan lebar 1 meter, dan tingginya kurang lebih 1,5 meter juga. Penampilan Bemo cukup unik, sebab bagian depannya nampak menonjol. Bahkan orang-orang kerap menyebut bagian depannya ini dengan istilah monyong. Nah, buat sahabat 10 Amazing yang tertarik mencoba menaiki kendaraan kuno ini, kalian perlu tahu kalau pintu masuknya berada di bagian belakang ya. Bemo dapat menampung sekitar 8 orang penumpang. Setiap Bemo menyediakan 2 buah kursi memanjang yang berhadapan. Kursi tersebut dapat memuat 6 orang penumpang. Sedangkan di bagian depan menampung 2 orang penumpang yang harus bersebelahan dengan supir Bemo. Tapi jangan kaget ya kalau Bemo bersuara keras dan bisa mengeluarkan banyak asap karena keseringan bergonta-ganti oli. Bemo selain sebagai alat transportasi yang murah, terkadang juga melayani rute-rute yang tidak dilalui oleh kendaraan umum yang lain. Jadi bisa nih Bemo melewati area perkampungan. Informasi kedua, ada kendaraan transportasi umum yang juga memiliki 3 buah roda, yakni Bajaj. Bajaj merupakan salah satu nama pabrikan otomotif dari India yang sudah masuk Indonesia sejak 1975. Dulu, Bajaj di Jakarta merupakan salah satu moda transportasi umum yang diminati oleh banyak warga. Kemudian, bentuk Bajaj terlihat lebih mirip setir kendaraan motor Vespa daripada setir mobil yang bulat. Di balik desain Bajaj yang mungil dan unik itu, ternyata secara teknis kendaraan roda 3 ini memiliki struktur dari Vespa yang kemudian dimodifikasi. Bajaj memiliki kapasitas maksimal 3 orang, sebab bagian dalam Bajaj terdiri dari 2 ruangan yang dibatasi oleh sekat. Tentunya, di bagian depan merupakan tempat untuk pengemudi Bajaj, dan bagian belakang adalah ruang penumpang. Jadi penumpang tidak bisa duduk di sebelah sopir ya, sahabat 10 Amazing. Bahan bodi Bajaj 60% terbuat dari metal drum dan 40% terpal untuk bagian atap. Jangan salah, meski berukuran kecil, performanya pun cukup mendukung. Dengan kekuatan mesin 150 cc, dapat menempuh kecepatan maksimal hingga 70 km per jam. Nah, dengan ukuran yang kecil, membuat Bajaj mudah dalam melewati kemacetan ibu kota. Tentunya, Bajaj juga bisa nih selap-selip di gang-gang kecil. Selain di Jakarta, Bajaj juga banyak dijumpai di kota-kota besar Indonesia, seperti Banjarmasin, Pekanbaru, serta beberapa kota di kabupaten Indonesia. Oh ya sahabat 10 Amazing, kendaraan beroda 3 yang sempat dipakai sebagai transportasi umum antara lain Mebea dan Toyoko. Namun agak sedikit berbeda dengan Bajaj. Mebea memiliki pintu masuk penumpang di sebelah kanan dan kiri. Kayak gini nih bentuk Mebea.
Kendaraan yang melegenda berikutnya ada Bentor alias becak motor. Bentor adalah kendaraan roda 3 asal Provinsi Gorontalo. Moda transportasi ini penampakannya seperti becak. Ia memiliki ruang muatan berada di depan pengemudi. Jika becak masih menggunakan tenaga manusia sebagai penggeraknya, Bentor sudah ditenagai oleh mesin motor. Makanya kendaraan ini disebut Bentor karena mengadaptasi dua jenis kendaraan yakni becak dan motor. Tidak hanya di Gorontalo, Bentor juga beroperasi di Kota Mobagu dan Makassar. Sejak Bentor masuk ke Kota Makassar, perkembangannya sangat pesat. Semakin maraknya Bentor di Makassar, kerap kali Bentor menjadi sumber masalah kemacetan. Meski begitu, Bentor tetap saja menjadi andalan warga. Semakin hari, desain Bentor semakin unik. Bahkan pemilik Bentor rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk memodifikasi Bentornya. Bayangkan saja jika pemilik Bentor ingin menambahkan perangkat audio, dia harus mengeluarkan budget mencapai 20 jutaan rupiah. Bentor sempat dianggap kendaraan yang berbahaya karena letak pengendara berada di belakang penumpang yang bisa menghalangi pandangan si pengemudi. Sahabat 10 Amazing, ternyata sistem perakitan dan kondisi layak jalan Bentor sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tidak hanya di Gorontalo dan Makassar, Kota Jakarta juga memiliki transportasi umum semacam Bentor, yakni moped dan helica. Meskipun spesifikasi dan model kerangkanya agak sedikit berbeda, helica sendiri adalah singkatan dari helikopter becak. Bentuk kabin penumpang helica memang mirip dengan bentuk helikopter ya, sahabat 10 Amazing. Jika pengemudi Bentor berada di belakang kabin, untuk moped pengemudinya berada di depan. Moped singkatan dari motor becak. Kendaraan ini banyak ditemukan di wilayah Senen dan Kemayoran. Berikutnya ada labi-labi. Labi-labi adalah salah satu transportasi umum khas Aceh. Bentuk transportasi satu ini menarik ya, sahabat 10 Amazing. Labi-labi merupakan pick-up yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan menambahkan penutup di bagian bak pick-up dan menambah bangku di bagian dalamnya. Labi-labi memiliki pintu masuk penumpang di bagian belakang kendaraan. Dan uniknya, jika penumpang sampai tujuan dan ingin turun dari labi-labi, mereka tidak perlu berteriak menghentikan supir. Penumpang hanya menekan bel di bagian belakang yang sudah disediakan di dekat pintu masuk penumpang. Sahabat 10 Amazing, penasaran kan kenapa kendaraan jenis ini disebut labi-labi? Jadi warga Aceh memberi nama transportasi umum ini dengan sebutan labi-labi, sebab sekilas bentuknya seperti hewan yang memiliki tempurung. Labi-labi merupakan hewan air tawar semacam kura-kura. Saking populernya nih labi-labi sudah menjadi transportasi andalan warga Aceh sejak tahun 80-an. Mayoritas pengguna labi-labi adalah emak-emak dan para pelajar. Meski sudah beroperasi sejak tahun 80-an, labi-labi masih dapat dijumpai di jalanan kota Aceh. Tentunya transportasi umum ini seperti labi-labi saat ini eksistensinya mulai tergeser oleh pengguna kendaraan pribadi dan jasa ojol. Transportasi melegenda berikutnya adalah tram. Sahabat 10 Amazing, masih ingat tidak pada akhir 2022 yang lalu, tepatnya pada 10 November, pekerja proyek MRT di Jakarta menemukan rel tram bekas peninggalan Belanda. Kabarnya nih, temuan rel tersebut adalah rel tram tertua di Indonesia. Jadi, menurut sejarah tram yang dibuat Belanda ini adalah tram yang pertama dibuat di Asia. Sebenarnya, proyek tram yang dibuat kolonial Belanda di Batavia pada saat itu hanyalah sebagai uji coba. Setelah merasa penerapan tram di Batavia berhasil, barulah mereka menerapkan pembangunan tram di negaranya. Makanya, sebelum Belanda punya moda transportasi tram, ternyata Indonesia sudah ada duluan loh. Karena pembuatan tram merupakan uji coba,
Dulu Belanda sempat menggunakan tram bertenaga kuda. Dan tram bertenaga kuda ini adalah tram pertama di Batavia yang beroperasi sejak 1869. Sesuai namanya, tram jenis ini digerakkan menggunakan tenaga kuda. Dibutuhkan sekitar 4 ekor kuda agar tram dapat berjalan. Setelah banyaknya insiden kuda yang pingsan hingga mati kelelahan, pada 1881 Belanda menggantikan tram tenaga kuda dengan tram tenaga uap. Pada generasi kedua ini, tram sudah tidak lagi ditarik menggunakan kuda, melainkan lokomotif yang dijalankan menggunakan ketel uap yang dipanaskan dengan bahan bakar batu bara. Tram uap terus difungsikan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Karena setelah menerapkan tram uap, justru banyak menimbulkan kecelakaan dan menjadi penyebab pencemaran udara. Akhirnya, tram uap digantikan oleh tram listrik. Pada era ini, tram listrik harus bersaing dengan transportasi lain, yakni bis. Karena kejayaan tram listrik semakin tergeser, akhirnya pada tahun 1962, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan pelayanan tram. Jangan kemana-mana ya, sahabat Swomezi, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang transportasi yang melegenda. Jangan pindah channel ya, tetapi TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 transportasi melegenda berikutnya. Langsung saja kita simak. Check it out. Yang keenam ada bis tingkat. Bis tingkat hadir di Indonesia pada tahun 1968 menggunakan kendaraan bermerek Leyland. Jenis bis tingkat pertama di Indonesia adalah Leyland Titan dengan kode PD311. Mesin penggeraknya berupa diesel injeksi 6 silinder dan mempunyai kapasitas 9.784 cc, sehingga mampu menghasilkan tenaga maksimal 125 horsepower. Leyland memiliki panjang sekitar 9 meter dan lebar 2,5 meter dengan berat 13 ton. Setelah beroperasi dari 1968, Leyland Titan digantikan dengan model baru pada tahun 1982. Tipe baru tersebut adalah generasi dari Leyland yang bernama Leyland Atlantin. Leyland Atlantin beroperasi pertama kali pada tahun 1983. Mesinnya masih khas Leyland, berupa diesel 6 silinder, sehingga mampu menyemburkan tenaga maksimal 150 horsepower. Secara fisik, Leyland Atlantin memiliki panjang sekitar 10,2 meter, sehingga menampung 106 penumpang. Dan dilengkapi dengan power steering, jadi mudah untuk dipakai bermanuver. Jika Leyland Titan hanya dikelola oleh perusahaan pengangkut Jakarta atau PPD, untuk Leyland Atlantin dikelola dengan kerjasama Perum Damri. Sehingga warga Semarang dan Surabaya juga dapat menikmati layanan bis tingkat. Pada tahun 1990-an, bis ini mulai dinonaktifkan. Penonaktifan bus ini disebabkan biaya perawatan dan spare part yang mahal. Kemudian pada tahun 1981 hingga 1984, produkan Leyland diganti dengan merek Volvo B55 Ailsa bermesin diesel TD70H dengan 6 silinder. Bus ini berkapasitas 108 penumpang dengan 2 pintu di bagian depan dan tengah. Volvo B55 dikenal sebagai kelas premium. Tidak lama setelah tipe ini beroperasi, datang lagi dengan tipe baru dengan bentuk bodi yang lebih besar, yaitu Volvo B55 Triple S Excel. Bus ini memiliki panjang sekitar 11,8 meter. Berbeda dengan jenis bis tingkat pendahulunya, bis ini berkapasitas 200 orang. Oleh karena itu, bis ini dikenal dengan bis jumbo.
Akhirnya pada tahun 1998, eksistensi bus tingkat ini mengalami kemunduran karena faktor perawatan dan suku cadang yang mahal. Setelah dinonaktifkan, kini bis-bis tingkat itu hanya mangkrak dan tidak terawat di Pol, BPD, dan Damri. Berikutnya ada Jukung. Jukung dikenal juga sebagai cadik atau perahu kecil. Jukung biasanya digunakan nelayan tradisional untuk mencari ikan. Di Banjar, Kalimantan Selatan, jukung selain digunakan nelayan mencari ikan, digunakan juga untuk memuat hasil-hasil pertanian seperti kumbili, waloh, semangka, jagung, dan sebagainya. Jukung juga digunakan sebagai alat transportasi sungai dan juga digunakan sebagai tempat berdagang di pasar apung. Selain jukung di Banjarmasin, ada juga transportasi air yang dapat dijumpai di Kalimantan Selatan, yakni klotok. Klotok biasanya digunakan wisatawan menelusuri desa melalui jalur air. Tidak hanya di daerah Banjar saja, jukung juga merupakan alat transportasi andalan di daerah Palembang. Di Palembang, jukung sedikit berbeda. Jukung di Palembang berukuran sedang dan alat penggeraknya berupa mesin. Jukung biasanya beroperasi di Sungai Musi untuk mengangkut orang yang ingin menyeberang. Transportasi yang melegenda berikutnya ada beca. Kendaraan beca di Indonesia dimulai dari inovasi seorang penjual sepeda berkebangsaan Jepang bernama Tayoshi Seiko yang tinggal di Makassar sekitar tahun 1930. Saat itu, toko sepedanya sepi, lalu Seiko berinovasi memodifikasi sepeda dengan roda 3. Seperti yang kini kita kenal sebagai beca. Beca merupakan transportasi sepeda yang dilengkapi dengan kabin dan digerakkan dengan tenaga manusia. Di Medan, becak dikenal dengan sebutan becak dayung. Becak dayung adalah salah satu contoh transportasi khas Medan yang cukup melegenda dan menjadi transportasi andalan. Bentuk transportasi massal ini sedikit mirip dengan bentuk becak yang ada di Solo, Jogja, ataupun Semarang. Hanya saja, pengayuh becak dayung berada di samping kabin. Yang berikutnya ada delman. Seperti yang Anda ketahui bahwa delman merupakan transportasi yang mengandalkan tenaga kuda. Nantinya kuda tersebut akan menarik sebuah kereta beroda 2. Menurut sejarah, delman berasal dari nama penciptanya yaitu Insinyur Charles Theodore Delman. Beliau adalah ahli irigasi yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia pada saat itu. Delman memiliki sebutan berbeda-beda di setiap daerahnya. Dalam bahasa Sunda, kendaraan ini disebut kahar atau kretek. Di Sukabumi, delman disebut dengan nayor. Sedangkan di Jawa, delman dikenal dengan sebutan dokar atau andong. Di Minangkabau, delman dikenal dengan sebutan bendi. Sedangkan di beberapa daerah terutama di Nusa Tenggara Barat, delman dikenal dengan nama cidomo, kependekan dari cikar, dokar, mobil. Sekarang, delman sudah tidak lagi dijadikan transportasi andalan, tapi delman kerap digunakan sebagai angkutan pilihan wisatawan untuk sekedar menikmati suasana kota. Yang terakhir ada kereta api lokomotif.
dibuat pertama kali pada 1804 oleh Richard Trevithick yang mengembangkan mesin uap buatan James Watt. Pada tanggal 21 Februari 1804, kereta api lokomotif pertama diluncurkan di jalur tram milik pabrik besi Penny Darren. Saat pertama kali beroperasi, orang-orang justru takut menaikinya. Orang-orang khawatir kalau penumpang tidak bisa bernafas atau bahkan tidak sadarkan diri karena guncangan yang disebabkan oleh kereta api. Karena biayanya yang murah dan waktu tempuh yang singkat, lambat laun kereta api banyak digemari orang. Perusahaan kereta api pertama yang melayani penumpang adalah Stockton dan Darlington Railway. Ide pengembangan ini berawal dari George Stephenson yang ingin membantu ayahnya di tambang. Pada 27 September 1825, kereta buatan Stephenson memulai debutnya. Kereta ini membawa 28 gerbong dengan 21 gerbong untuk penumpang dan 6 gerbong untuk batu bara. Kereta penumpang pertama ini memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk menempuh 19 km. Di Indonesia, lokomotif uap telah digunakan sejak tahun 1867. Kereta api saat itu mulai beroperasi di daerah Semarang. Lokomotif yang umum digunakan merupakan buatan Jerman. Oke, sahabat 10 Amazing, gimana 10 transportasi legenda yang sudah kami sajikan? Semoga menambah pengetahuan kalian ya, sahabat 10 Amazing. Karena sudah di penghujung acara, ini saatnya 10 Amazing pamit nih. Jangan lupa ya, saksikan terus 10 Amazing hanya di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Bye! Sampai ketemu lagi di next episode ya.